Akan ada masanya yang baik datang diperuntukanmu dalam waktu sabarmu saat ini. Almeira Hafsah. Setelah melewati waktu yang cukup panjang, dengan beragam pertimbangan juga kesepakatan dua keluarga, akhirnya Almeira pun memutuskan untuk menerima ta'aruf dari Attar. Yang mana lelaki itu juga tidak banyak memberikan penolakan. Bahkan seperti ikut saja dengan keinginan dari orang tua. Alih-alih seperti manut saja. Minggu pagi, sesuai dengan rencana yang telah dirancang oleh dua belah pihak, akhirnya keluarga Attar bertandang di kediaman orang tua Almeira. Dan dokter muda cantik itu pun mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertama kalinya bertemu dengan lelaki yang jika nanti ada jalan untuk menikah, maka lelaki itu yang akan menjadi pasangan dalam merenggut surga dunia. Ina masuk ke dalam kamar sang adik. Tersenyum lebar mendapati Almeira sedang merapikan penampilan di depan kaca. Wah, cantik banget kamu, Al. Seperti princess yang akan bertemu dengan pangerannya. Puji perempuan itu kepada Almeira. Please deh mbak, gak usah hiperbola gitu. Matanya melirik sinis ke arah saudara perempuan. Tapi beneran kok, mbak lagi gak bercanda. Ini sekali ketemu aja Attar langsung pusing sendiri. Lihat calon istrinya cantik bukan main. Dokter pula, puji Ina lagi. Satu hal yang membuat Almeira harus bertemu empat mata dengan Attar adalah perihal artikel yang sempat dirilis. Perkara kedekatannya dengan seorang artis muda itu. Sia sendiri tidak menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana hubungan Attar yang pernah terpublis di media? Apakah benar-benar sudah berakhir atau hanya bersembunyi di balik artikel yang lain? Sudah, jangan bingung sendiri, Al. Insya Allah ini yang terbaik kok. Doanya ya mbak. Almeira memasang bros ke sebelah kanan untuk menyempurnakan penampilan hijabnya saat ini. Kata papa, mereka sudah di perjalanan. Sebentar lagi sampai. Papa sedang tunggu di ruang tamu. Terus aku ikut keluar sekarang. Nanti aja kalau mereka sudah di rumah. Mbak keluar sebentar ya. Pamit Ina kepada sang adik. Lalu meninggalkan kamar itu. Almeira tersenyum di depan kaca. Berusaha untuk tenang. Walaupun debaran dadanya cukup membentuk rasa yang campur aduk. Yang mana ia ingat betul. Perasaan seperti ini ketika pertama kali ia melakukan ujian OSCE di kampus. Ia mengambil benda pipih yang berada di atas meja TV. Menulis pesan untuk Sia juga memberi kabar perihal kedatangan keluarga Attar pagi ini. Sia doakan ya, semoga pertemuan dua keluarga pagi ini lancar. Yang mana keluarga aku dan Attar untuk pertama kalinya bertemu. Memperkenalkan aku juga lelaki itu. Setelah terkirim, Almeira menanti pesannya dibalas oleh sang sahabat. Cie, semangat Bu Dokter, semoga dipermudah. Semoga juga ada jalan jodoh buat kamu dengan Attar. Dia pasti jauh lebih tampan ketimbang foto yang kita lihat di media sosial. Hahaha. Senyum Almeira mengembang ketika membaca kalimat terakhir yang ditulis oleh Sia. Sampai ketukan pintu terdengar jelas, menampilkan batang hidung sang Umi. Pandangan Almeira pun teralihkan kepada perempuan parubaya itu. Al, keluarga Attar sudah datang. Ayo keluar, ajak Zenia kepada sang anak. Maka Almeira pun menyudahi fokusnya pada handphone, lalu beranjak menuju ruang tamu. Yang mana memang ketika ia keluar dari kamar, langsung terhubung dengan ruangan berukuran luas itu. Dilengkapi beberapa sofa di sana. Tampak keluarga dari Irsyad, tamu papanya pagi ini. Sudah duduk sempurna dibarengi obrolan kecil. Mereka benar-benar baru tiba di rumah. Almeira menahan nafas. Ketika matanya tidak sengaja beradu dengan manik mata lelaki muda yang ia bisa terka. Bahwa itu adalah lelaki yang bernama Attar. Dokter Almeira. Mulanya obrolan di ruang tamu hanya melibatkan seputaran pekerjaan juga beberapa hal santai. Namun setelah hampir 30 menit mereka berbasa-basi, akhirnya Irsyad sebagai papa dari Attar menyampaikan bahwa kedatangan mereka dengan tujuan yang penting. Sebelumnya ini saya mau mengucapkan rasa terima kasih banyak atas kebaikan dari Pak Ergam yang telah menerima kedatangan silaturahmi kami dengan baik.
Dari kesepakatan dua keluarga juga perbincangan yang sebelumnya sudah matang, bahwa saya sebagai papa dari Atar, lelaki yang datang kemari dengan niatan untuk mengenal anak perempuan Pak Ergam, yaitu Dr. Almeira. Jadi ini langsung kepada tujuan kami, bahwa sekiranya kalau Pak Ergam tidak keberatan untuk bisa memperkenalkan kepada kami, putri Bapak yang jadi perbincangan terus. Ucap Irsyad kepada Ergam. Lelaki paruh-baya itu tertawa pelan, menganggukkan beberapa kali kepalanya ke arah sang lawan bicara. Dengan senang hati dan begitu terhormatnya kami atas kunjungan keluarga besar Pak Irsyad. Masya Allah sekali, pertemuan pertama di depan masjid ternyata menjadi suatu keberkahan untuk saya dan keluarga juga putri saya Dr. Almeira. Nah, ini sebelumnya Mas Atar. Mata Ergam mengarah kepada lelaki muda yang duduk di sebelah Irsyad. Perempuan yang duduk di sebelah istri saya itu adalah Almeira Hafsah, putri bungsu saya. Perempuan yang sedang dita'arufkan dengan Mas Atar. Kalau tidak keberatan, silakan dilihat dulu gimana putri saya, biar tidak salah orang. Karena di rumah ini ada dua anak perempuan saya, tapi satunya sudah menikah, sudah punya keturunan. Matanya pun mengarah kepada Ina, yang sedang menimbang anaknya. Almeira pun mengangkat kepala, berusaha untuk mempertemukan kedua matanya dengan kedua mata Atar. Lelaki itu juga sedang menatap ke arahnya. Namun ekspresi yang Almeira tangkap seperti tidak sepenuhnya tertuju pada dia. Almeira mendapati senyuman dari Atar dan dibalas serupa. Namun tidak lama ia langsung menundukkan kepalanya kembali. Kalau dari kami, keluarga Pak Ergam, sudah sepakat menerima Dr. Almeira sebagai menantu. Tapi ini kembali lagi kepada dua orang yang akan menjalin pernikahan. Tergantung dengan jawaban dari Dr. Almeira sendiri. Kalau semisalnya Dr. Almeira berkenan di pertemuan pertama bersama Atar, akan kami serahkan kepada Atar juga Almeira untuk berkomunikasi intens. Bagaimana proses selanjutnya? Apakah ada yang akan dipertanyakan dan juga hal yang harus Almeira ketahui? Kalau seperti itu pula, saya tidak bisa memberi jawaban pasti Pak Irsyad. Maka saya berikan keputusan ini kepada putri saya saja. Nah, Al, bagaimana dengan kamu sendiri? Apakah sudah punya jawaban dari pertemuan dua keluarga pagi ini? Tanya Ergam pada sang putri. Almeira mengatur nafas, berusaha untuk lebih tenang. Walaupun sebenarnya dadanya berdebar tidak tentu arah, bahwa lelaki yang akan disodorkan sebagai suami memang lelaki dengan kualitas terbaik. Walaupun Almeira sendiri hanya memberikan penilaian sekilas, tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Tapi ketampanan Atar memang jauh lebih sempurna di kehidupan nyata, ketimbang foto yang tersebar di media sosial. Sebelumnya saya mohon izin bertanya kepada Mas Atar sendiri. Apakah Mas Atar sudah mengenal saya jauh lebih dalam? Maksud saya, apakah sudah mencari tahu detail dengan latar belakang saya ketika dikenalkan oleh orang tua? Tanya Almeira lembut. Atar menganggukkan kepala pada Almeira. Ya, saya sudah mencari tahu. Bahkan saya jauh lebih lengkap mendengar semuanya tentang Dr. Almeira dari papa saya sendiri. Sepertinya Dr. Almeira benar-benar memikat dan menarik hati orang tua saya. Dan tidak ada yang memberatkan buat saya menerima dokter sebagai perempuan yang akan dikenalkan kepada saya. Almeira menggigit bibir. Dari nada bicara yang tersirat makna di sana, justru menjadi praduga buat perempuan itu, bahwa sepenuhnya Atar tidak mencari tahu sendiri bagaimana dirinya yang akan dijadikan calon istri. Justru ia hanya memasrahkan semuanya kepada orang tua. Apakah ia memiliki usaha lebih untuk mengetahui dirinya secara detail? Apakah ia begitu pasrah dengan perjodohan yang disodorkan kepadanya? Mendadak Almeira jadi ragu untuk meneruskan keputusan menerima Atar sebagai calon suami. Seperti apa waktu menggerus usia, seperti itu dia berperan. Anonim.
Sia menyambangi tempat kerja Almeira, guna memastikan bagaimana pertemuan dua keluarga kemarin. Setelah mobilnya terparkir di area rumah sakit, ia pun menunggu beberapa menit agar Almeira bisa menemui dirinya di saat jam istirahat. Di sela-sela waktu menunggu, Sia membuka handphone dan mendapati pesan dari Almeira, yang mana perempuan itu meminta Sia masuk saja ke dalam ruangan. Jemari Sia segera membalas pesan dari Almeira dengan penolakan. Ia tidak ingin mengganggu kerja sang sahabat. Ketimbang berada di ruangan kerja Almeira, Sia memilih tetap berada di area parkiran sampai Almeira benar-benar luang dengan waktu istirahatnya. Panggilan masuk dari Almeira langsung mengisi layar handphone. Setelah pesan Sia terbaca. "Kenapa, Al?" sahutnya setelah panggilan terhubung. "Masuk aja sih, nggak apa-apa kok. Aku nggak terlalu banyak pasien hari ini," pinta Almeira. "Duduk di mobil lebih nyaman sih, Al. Aku di mobil aja. Sekalian nostalgia aku pernah kerja di sini. Beneran nggak apa-apa nunggu di parkiran. Aku yang nggak enak sama kamu sih. Kamu itu kapan sih, Al, bisa jadi orang yang enakan, padahal kemauan aku sendiri." Almeira tertawa kecil, mendengar Sia mengomeli dirinya. "Oke deh, nanti aku susul kamu di parkiran." "Oke." Panggilan selesai. Sia pun menikmati waktu santainya sendirian di dalam mobil. Walaupun keadaan rumah sakit tidak pernah sepi, namun Sia tidak terganggu dengan pemandangan tersebut. Ia seorang dokter pun jika pendidikannya telah selesai, maka ia akan kembali bekerja di rumah sakit yang sama dengan Almeira. "Assalamualaikum, Sia." Pesan singkat yang masuk membuat pandangan Sia langsung teralih kepada handphonenya kembali. Tampak nama Mas Hanif berada di sana sebagai pengirim pesan. "Waalaikumsalam, Mas. Piye? Sedang di mana sih?" "Aku lagi di rumah sakit, Mas. Mau ketemu Al sebentar. Pulang nanti aku langsung ke tempat usaha Mas kok buat finish wedding dekor kemarin kan." "Oke sih, penting banget ya. Sampai ke rumah sakit dulu baru mampir ke sini." "Hahaha, penting banget lah. Soalnya Al juga mau menikah. Jadi aku harus tahu gimana progres dia ke calon suaminya." "Menikah? Kapan?" Senyum Sia menghias bibir. Sebenarnya ia tidak tahu apakah sosok sepupunya ini benar-benar tertarik kepada Almeira atau hanya sekedar ingin tahu. "Kapannya aku nggak tahu. Makanya ini mau ketemu Almeira dulu. Mau cerita banyak ke dia. Calonnya dokter juga. Perasaan baru ketemu beberapa hari lalu nggak ada Al ngomong mau menikah. Loh, namanya juga perempuan. Nggak mungkin membawa urusan perasaan ke lelaki yang baru beberapa hari dikenal. Ceritanya Al itu ke aku, perempuan dengan perempuan. Tapi kenapa ya, Mas Hanif kok jadi ingin tahu? Atau patah hati dengar Al mau menikah? Hahaha." Sia menulis balasan meledek kepada Hanif sembari menggodai. "Calonnya dokter juga sih." Pertanyaan itu diulang kembali dan dibaca ulang oleh Sia. "Bukan, Mas, kabarnya sih pengusaha. Lelaki itu punya nama yang cukup terkenal di Indonesia. Cucu dari Old Money, perusahaan besar dan secara mata sehat. Rasanya sulit sih buat menolak lelaki yang sekarang disodorkan ke Al." "Siapa namanya?" "Itu rahasia aku dengan Al dong. Kalau Mas mau tahu tunggu aja undangannya dari Al. Bakal siap cetak kok." "Oke, sip." Setelah membaca balasan singkat dari Hanif, perempuan itu tertawa kecil, menyimpan handphonenya kembali. Sebab jam istirahat di rumah sakit telah tiba. Sia pun mendapati tubuh Almeira berjalan ke arah mobil. Tampak langkahnya anggun sekali dengan jas putih khas dokter. Hijabnya yang selalu menutup dada. "Ah, Mas Hanif, kalau Mas nggak telat dan mau berbagi cerita ke aku, pasti aku dukung banget kamu naksir Al. Apalagi ingin memiliki dia sebagai seorang istri. Aku support banget." Sia bercakap dengan dirinya sendiri. "Fokus banget dengan handphone, dicariin sama doi kamu." Hanif menoleh ke arah sumber suara. Ia sedang bersama sahabat dekat yang baru beberapa belakangan ini bisa menghabiskan waktu bersama. Sebab sang sahabat notabene memiliki kehidupan di luar Indonesia. Hanif tertawa kecil,
Masih jomblo, Tar. Ini Sia, kamu masih kenal kan sepupu aku yang dokter itu? Dia mau wedding, makanya pakai jasa aku di hari spesialnya. Wah, Sia mau nikah aja, saut Atar penuh antusias, mengalihkan matanya sebentar dari handphonenya. Jodohnya dokter juga. Enggak, pengusaha sih, cukup terkenal lah di Jakarta, tapi nggak sampai masuk majalah Forbes. Sudah mapan banget karena usia mereka terpaut jauh. Usia itu bukan patokan penting buat menjalani kehidupan pernikahan, Nif. Kamu sendiri kapan? Aku belum ada pandangan untuk benar-benar menemukan calon pendamping hidup, Tar. Ada sih, lagi tertarik tapi barusan siang ngomong. Perempuan itu sedang dalam perkenalan dengan lelaki lain. Katanya lelaki itu berkualitas terbaik. Atar melukis senyum tipis. Ya cari yang lain kalau nggak bisa sama perempuan itu. Dokter juga dong kalau teman dekat Sia. Iya, Tar. Seketika Atar langsung ingat dengan sosok Almeira yang juga berprofesi sebagai dokter. Helaan nafasnya tampak memberat. Kenapa, Tar? Tanya Hanif ketika menyadari ekspresi wajah teman di sebelahnya berubah kusut. Sebenarnya aku sedang gelisah dan bingung, Nif. Kenapa lagi? Semua sudah didapatkan, kedudukan, pendidikan. Usia masih muda tapi finansial terjamin. Kamu gak kurang apapun, Tar. Bukan itu masalahnya, Viv. Orang tua lagi gencar banget jodohin aku dengan perempuan pilihan mereka. Bahkan untuk menolak pun gak ada kesempatan. Sampai aku menolak, maka aku harus hengkang dari perusahaan. Padahal kan kamu tahu, aku punya hubungan khusus dengan Aisyah. Tentu aku bingung kalau sampai nanti Aisyah tahu bahwa aku menikahi perempuan lain, bukan dia. Sedangkan hubungan kami masih berlanjut. Bukankah kesannya aku di sini yang meruntuhkan kepercayaan dari kami berdua? Kok dijodohin? Memangnya artis muda itu nggak diterima orang tua kamu? Atar menarik nafas panjang. Panjang sekali. Katanya Aisyah terlalu hidup bebas, tidak punya pandangan berumah tangga yang baik. Banyak hal yang orang tua tidak berkenan. Padahal kan yang menjalani biduk pernikahan itu aku dan perempuan itu. Kalau sampai aku tidak bahagia, ya sama saja perempuan itu tidak bahagia. Hafif manggut-manggut, membenarkan ucapan Atar barusan. Aku boleh tahu siapa nama perempuan itu? Perempuan yang dipilih orang tua kamu. Namanya Almeira Hafsah, seorang dokter umum di rumah sakit dekat sini. Seketika ada desiran aneh yang masuk ke dalam ulu hati Hafif. Matanya langsung mengarah kepada Atar. Almeira, ia meyakinkan sekali lagi. Iya, Viv, nama perempuan itu Almeira, anak dari teman papa. Bahkan kita sudah melakukan pertemuan keluarga beberapa hari lalu. Memang cantik sih, dan aku akui itu. Satu kali lihat pun rasanya lelaki normal akan kagum. Dia perempuan yang sangat menjaga diri, alim dan bisa diajak untuk membentuk rumah tangga yang sakinah. Tapi kalau tak ada cinta, mana mungkin rumah akan jadi surga. Aku sendiri belum begitu yakin bisa melangkah bersama dia dengan pernikahan. Aku masih butuh mental untuk menemani perempuan sekelas Almeira. Hafif menahan nafas ketika mendengar cerita panjang Atar. Dan ternyata lelaki dimaksud Sia tadi adalah Atar. Maka ia pun memilih untuk diam dan tidak buka suara lagi. Dokter Almeira. Dua dokter cantik sedang menikmati makan siang di kantin rumah sakit. Suasana santai menemani mereka berdua. Bahkan beberapa sapaan dari rekan sesama dokter Sia dapatkan. Sebab ia tidak asing di sekitaran rumah sakit. Pojok ruangan menjadi tempat mereka terlibat percakapan. Menghabiskan banyak cerita sebelum waktu istirahat selesai. Tapi kan Al, walaupun dia nggak cari tahu sendiri tentang kamu, bukankah apa yang disampaikan orang tuanya itu jauh lebih baik? Jadi dia percaya dengan apa yang dipilih oleh orang tua. Anak yang patuh dong, ujar Sia memberi pendapat. Setelah mendengar luahan panjang lebar dari Almeira mengenai sosok Atar yang begitu patuh. Betul sih, nggak ada yang salah. Aku juga nggak ngomong kalau Atar yang terlalu patuh. Menjadi satu bentuk ketidakbaktian dia kepada orang tua. Tapi aku merasa kalau dia itu terlalu pasrah sampai nggak peduli. Nggak ada effort untuk tahu tentang aku.
Sampai detik ini pun belum ada komunikasi di antara kami, karena aku bingung harus gimana. Dia ada menghubungi kamu setelah pulang dari rumah orang tua lalu? Ada, dia kirim pesan dan mengabari kalau itu nomor dia yang bisa dipakai untuk bertukar kabar. Semisalnya aku ingin menanyakan hal penting, bisa langsung ke dia saja. Setelah itu aku nggak tahu harus memulainya dari mana. Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang ingin aku tanya ke dia. Dan yang lebih penting adalah gimana hubungan dia dengan artis muda itu. Oh Aisyah, Sia langsung ingat dengan permintaan Almeira yang gagal. Ketika ia harus mencari tahu banyak hal tentang hubungan Atar bersama Aisyah. Aku gak ketemu gimana kelanjutan dari hubungan mereka, Al. Gak mungkin aku tanya ke manajer Aisyah. Rasanya bakal aneh. Kita kan gak kenal mereka sama sekali terus ikut campur. Walaupun buat kamu itu penting. Almeira membenarkan. Memang sih kehidupan artis banyak yang misterius. Jadi kita nggak bisa pastikan bahwa mereka sudah nggak ada hubungan atau masih diam-diam punya jalinan asmara. Nah, Al, kalau kamu tanya ke Atar langsung itu nggak apa-apa banget loh. Nggak salah. Dia juga sudah memberi peluang untuk itu. Aku bakal coba tanya ke dia. Semoga responnya baik sih. Haruslah Al, kalau nggak mulai dari sekarang, nantinya pas orang tua sudah setuju, kamunya masih kanan kiri, gantung tanpa jawaban. Kasihan juga harapan orang tua jadi ketunda. Sebenarnya kamu tertarik nggak sih sama Atar? Yakin nggak untuk jadi istri dia? Bisa jadi pasangan buat jalan terus sampai tua. Siapapun lelakinya, yang menurut aku bisa membimbing dan menjadi imam. Walaupun tidak begitu sesuai dengan kriteria aku. Tapi ada sedikit yang masuk ke dalamnya. Insya Allah aku bakal terima sih. Setelah menikah nanti, ya sama-sama belajar. Sama-sama memperbaiki diri. Gak apa-apa kan, karena kita manusia bukan yang bisa sempurna banget. Tentu banyaklah celah-celah untuk dia tidak sanggup menjadi kriteria aku. Kasihan Atar kalau harus ikut dengan keinginan aku. Yang maunya seperti ini, bisanya harus gitu. Sedangkan aku sendiri juga kualitasnya nggak terlalu ke atas seperti princess. Sia tertawa kecil, bibirnya mengkerucut ke arah Almeira. Kalau ada kemantapan hati kamu untuk Atar, berarti ada petunjuk dari pilihan orang tua, Al. Istiqoroh gimana? Sampai sekarang belum ada jawaban pasti. Tapi hati mantap aja untuk menikah dengan Atar. Semoga yang terbaik, Al. Sekarang kamu juga kosong kan? Gak ada lelaki yang sedang ditunggu. Entah mengapa tiba-tiba saja bayangan wajah Hafif kembali mengisi pelupuk mata Almeira. Astagfirullah, ia berucap lirih. Kenapa Al? Tanya Sia panik. Mendapati sikap sang sahabat yang seperti sedang tidak baik. Ada sesuatu hal buruk yang kamu lihat di sekitaran sini. Kepalanya mengedarkan ke sekeliling, namun tidak menemukan apapun di sana. Bukan sih, aku baik-baik aja kok. Terus kenapa? Buat aku jantungan tahu nggak sih? Perempuan itu terkekeh. Maaf sih, bayangan yang entah kenapa jadi sering hadir di pelupuk mataku. Aneh banget kan? Bayangan apa? Bayangan malam pertama. Pengantin dululah, aku yang menikah baru kamu. Sia terkikik sendiri. Kamu ini memangnya aku perempuan apaan? Tapi aku boleh tanya satu hal nggak sih? Ini di luar topik pembicaraan yang tadi. Apa itu? Mengenai sepupu kamu. Mas Hafif. Dia sudah menikah ya? Oh, Mas Hafif belum menikah, Al. Kebetulan aku ada janji sama dia sore ini. Kamu mau ikut? Enggak deh sih, tolak Almeira. Untuk apa juga aku ketemu Mas Hafif? Kan aku nggak ada kepentingan dengan dia. Lihat galeri usaha Mas Hafif aja, sesekali nggak apa-apa kan cuci mata. Aku mau ubah desain, makanya tadi ngomong ke dia kalau aku ke rumah sakit dulu baru ke sana. Rasanya nggak deh sih, aku mau langsung balik aja selesai jam dinas. Serius nggak mau ikut sebentar. Almeira tampak berpikir beberapa detik, lalu kepalanya digelengkan kembali. Nggak apa-apa kan kamu aja sendiri? Ya nggak apa-apa sih, lagian juga arah pulang ke rumah Mas Hafif itu satu arah. Dia ambil S2 karena didesak sama orang tuanya. Soalnya Umi Mas Hanif mau dia minimal selesai S2.
Kalau nggak mau ngambil program doktor, nggak apa-apa. Wah, keren juga ya Umi Mas Hafif. Tante kamu berarti kan sih? Iya, tante aku. Memang keluarga Mas Hafif itu terkenal religius. Papanya profesor di salah satu kampus gitu. Uminya Mas Hafif presiden di perusahaan. Aku lupa perusahaan apa. Tapi memang mereka keluarga yang terkenal sangat alim di antara keluarga besar kami, Al. Sebenarnya kamu cocok sih sama Mas Hafif, tapi nggak mengimbangi keluarga Atar, calon suami kamu. Soalnya orang tua Mas Hafif tidak bekerja untuk perusahaan sendiri. Hanya Mas Hafif yang bekerja di perusahaannya. Itu juga baru merintis, jadi belum bisa dikatakan dia sukses banget. Sekarang aja masih tinggal bareng orang tua. Dia lelaki yang taat. Orang tuanya juga nggak banyak menuntut ke anak-anaknya. Pokoknya mereka itu keluarga yang harmonis banget deh. Aku sendiri kalau misalnya orang tua izinkan menikahi Mas Hafif, aku mau banget nikah sama dia. Ya walaupun dia belum begitu mapan, tapi dia bekerja keras. Secara fisik oke juga. Maksudnya nggak jelek-jelek banget kan? Almeira menguntai tawa kecil. Iya sih, bahkan menurut aku dia ganteng yang natural sesuai kadar dari ciptaan Allah. Gantengnya karena sering dibasuh air wudhu itu, Al. Tawa Sia terdengar begitu bebas tanpa ditahan sedikit pun. Sedangkan Almeira langsung tercekat. Berpikir bahwa semua apa yang ada di dalam diri Hafif seperti masuk ke dalam kriterianya dalam mencari calon pendamping hidup.